Faktor apa? Faktornya adalah kondisi-kondisi itu sendiri. Ya, yang tidak bisa dipastikan faktor yang mana, tergantung situasinya. Yang pasti hukum niyama apa namanya, empat kondisi ya, yang sering banget dibilang kama, cita, utu, ahara. Minimal empat kondisi ini yang akan menjadi kondisi terdekat atau untuk menentukan itu sendiri. Ya, kama ini sendiri akan dipengaruhi oleh pikiran, ya kan? Ketika kama baik kita, ketika kama buruk kita berbuah, kalau pikiran kita siap untuk menerima kama buruk itu, kesabaran akan terbentuk, ya kan? Karena kesabaran terbentuk, kita bisa menerima, ya kan, kondisi-kondisi buruk tersebut, akhirnya masalahnya bisa cepat selesai, ya kan? Seperti itu. Terus juga misalnya kama buruk kita berbuah, misalnya lingkungan mendukung untuk kita bisa menerima atau menyadari karma buruk itu dengan baik, artinya lingkungan teman-teman mensupport kita, sabar ya, mengingatkan kita, pokoknya tetap aja berbuat baik ya, mengingatkan kita, keluarga, ayo apapun yang terjadi saya akan dukung Anda, pokoknya jalanin saja dengan ikhlas, misalnya kan, ada support untuk lingkungan, ya kan, seperti itu juga kira kita bisa menjalani karma itu dengan baik, artinya bisa menerima karma itu dengan baik, ya enggak. Nah itu lingkungan utuh ya, di sini terjemahannya sebagai temperatur ya, itu termasuk lingkungan semua. Terus juga makanan, kalau dibilang sabar 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 tapi nggak disupport oleh makanan yang bikin kita bisa jadi sabar, ya kan, ya, ngadepin masalah, begitu punya masalah nggak makan gitu, gimana, masuk angin gitu, masuk angin nggak bisa berpikir jernih, ya kan, akhirnya pikirannya kacau gitu kan, sakit, lemes gitu kan, akhirnya nggak bisa berpikir baik, makanya waktu ada masalah harus makan. Nah, banyak kondisi-kondisi orang kan ketika lagi masalah nggak selera makan, itu justru bisa bikin masalah. Justru dengan minimal kita makan, kita punya energi untuk berpikir, energi yang dihasilkan oleh makanan itu untuk dipakai untuk berpikir, ataupun ya yang lain gitu kan, untuk punya tenaga untuk apalagi pikiran kita jadi tenang, apalagi kalau misalnya Anda makan makanan yang Anda suka, kan Anda happy. Begitu Anda happy, Anda akan tenang, karena akhirnya bisa mikir, gitu kan, mikir dengan baik, nah gitu kan, akhirnya selesai masalahnya mungkin saja. Nah, yang mana kondisi yang dominan, nah ini yang susah untuk kita jelaskan, situasional, situasional. Nah, kadang, kadang juga kita udah aturin semua. Nggak tahu, memang kekuatan karma buruknya berat banget gitu. Nggak bisa juga, ya nggak? Ya kan? Kekuatan karmanya lagi luar biasa gitu. Dia nggak bisa lawan. Atau karma buruknya besar, tiba-tiba ada juga karma baik yang besar yang support. Nah, ini yang dibilang ada kwijin tulung, bisa dikatakan. Ada dewa penjaga yang tolong, ya kan? Akhirnya, wah, yang dibilang kalau kejadian normal ini nggak akan bisa selesai, tapi karena ada kekuatan kama dari luar, selesai, ya kan? Ya kan? Seperti simsalabim gitu. Ya, ya kan, tiba-tiba oh ini mujizat datang gitu kan. Nah, itu karena kekuatan kama yang lain gitu. Kama yang lain ya bisa ada dewa penolong, atau memang ada kekuatan kama baik yang luar biasa dari masa lampau dukung. Akhirnya semua terkondisi baik, walaupun kondisinya semua nggak memungkinkan, kira-kira seperti. Nah, jadi ya inilah yang kita nggak bisa hitung-hitung, satu ditambah satu jadi dua, pasti, ya
Nah, ini makanya kita yang membuat kemungkinan-kemungkinan itu untuk memungkinkan kemungkinan itu untuk membuat potensinya itu untuk menjadi mungkin. Nah, ini kita yang terus, makanya udah nggak bosan-bosan untuk selalu menerapkan banyaklah berbuat baik dalam kondisi apapun. Niatnya harus baik, itu istilahnya. Dengan begitu kita mengkondisikan yang baik terus untuk mendekat. Karena begitu yang baik mendekat, ini akan bisa menjadi halangan yang tidak baik untuk masuk, untuk datang, atau mungkin yang baik untuk untuk terkondisi, yang tidak baik untuk terkondisi. Nah, ketika banyak kondisi baik di dalam circle kita, apapun itu internal ataupun eksternal, maka kondisi yang tidak baik itu akan tidak terkondisi. Makanya tidak ketika tidak ada kondisinya, ya sekali lagi Banti ulang di sini ya. Satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Ketika tidak ada kondisinya, maka tidak akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Itu bisa Anda terjemahkan mau baik ataupun mau buruk. Ya, kira-kira polanya sama. Ya. Sa